Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah allazi la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah pada hari ini. Alhamdulillah kita masih senantiasa diberikan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan, mengoptimalkan usia kita pada aktivitas yang positif, yang mudah-mudahan ini menjadi bagian jalan Allah. Sehingga mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini menjadi catatan amal soleh yang akan kita bawa sampai akhir nanti. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada tauladan kita Nabi Muhammad SAW atas upaya beliau pada hari ini kita bisa mengetahui mana jalan yang benar, mana jalan yang harus kita tempuh, dan mana jalan yang harus kita jauhi. Pada sore hari ini saya cukup berbahagia karena bersama-sama teman-teman generasi muda yang luar biasa ya. Ini ada dua komunitas luar biasa. Ada komunitas lembaga dakwah mahasiswa dengan bintang talenta Basnas Kota Bandung. Ini dua-duanya adalah dua generasi muda yang punya kekuatan energi yang muda, yang gerakannya adalah gerakan keilmuan, kemudian arahnya adalah tauhid. Nah, maka ini adalah sebuah gerakan yang istimewa. Kenapa? Karena Allah sudah menyampaikan dalam surat Al-Imran-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Bahwa kalian adalah umat terbaik yang diturunkan kepada manusia, yang menyuruh kepada, mengajak, menginspirasi, mensiarkan gitu ya, menginspirasi supaya berbuat kebaikan, serta bagaimana berusaha menjauhkan dari kemungkaran. Dan yang ketiganya adalah beriman kepada Allah. Nah, saya kira tiga indikator sebagai umat terbaik ini ada pada dua komunitas luar biasa ini, gitu ya. Jadi ada LDM ya dengan komunitas mahasiswa bintang talenta Basnas Kota Bandung. Karena dua-duanya ini kegiatan. Tadi saya ngobrol panjang ya dengan Kang Zainuri ya, ketua LDM. Jadi luar biasa kegiatannya. Ya, mulai dari syiar. Sebetulnya ketika kita ta'muruna bil ma'ruf, itu sudah otomatis kita itu sedang tanhauna 'anil munkar. Kan gitu ya. Jadi secara tidak langsung ketika kita sedang ta'muruna bil ma'ruf, sebenarnya kita sedang tanhauna 'anil munkar sebetulnya. Jadi kedua hal itu menjadi bagian yang menjadi aktivitas di teman-teman di LDM ini. Nah, kemudian tu'minuna billah. Nah, ini yang nanti akan kita coba gali. Ketika berbicara tu'minuna billah, itu sebetulnya adalah tuntutan kita untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Gitu. Jadi tu'minuna billah ini bukan sekedar kita dipaksa gitu ya untuk meyakini Allah, untuk yakin kepada Allah. Tapi tu'minuna billah ini adalah sebetulnya adalah sebuah proses di mana kita dituntut untuk terus meningkatkan ilmu dan pengetahuan. Kenapa demikian? Karena keimanan itu kan tidak mungkin bisa hadir
tanpa pengetahuan. Betul ya? Betul tidak? Bagaimana kita bisa meyakini sesuatu tanpa kita mengetahui? Nah, maka proses belajar, proses mencari ilmu, proses riset, proses kita mempraktekkan sesuatu, mengeksplorasi, itu adalah bagian dari proses keimanan itu. Gitu. Jadi iman tanpa ada proses penggalian pengetahuan tentu akan kurang sempurna, ya. Tidak akan memiliki keimanan yang kuat ketika keimanan ini tidak diiringi dengan proses penggalian ilmu dan pengetahuan. Makanya Rasul merekomendasikan gitu ya, kalau kita itu supaya belajarnya bagaimana, katanya sejak kapan? Sejak dalam buayan sampai liang lahat, kan gitu ya. Bahkan hari ini belajar itu sejak kapan katanya? Bisa dalam kandungan gitu ya hari ini. Bahkan hari ini berdasarkan perkembangan pengetahuan juga, ilmu pengetahuan, ternyata manusia setelah ada dalam rahim sudah berapa bulan? 4 bulan, 5 bulan, itu sudah bisa merespon, ya, sudah bisa merespon informasi. Nah, maka berkembang proses pendidikan anak sejak dalam kandungan, kan gitu ya. Ada yang mulai mendengarkan murotal gitu ya. Ada yang musik gitu ya dan sebagainya, itu untuk membentuk sel otak di dalam kandungan. Nah, kata Nabi, sampai kapan katanya belajar deh? Sampai liang lahat. Artinya sampai kita tidak bernyawa lagi. Begitu. Nah, ini saking pentingnya penggalian ilmu pengetahuan ini, karena itu adalah merupakan bagian proses bagaimana kita meningkatkan keimanan. Nah, khairu ummah tadi dengan 3 indikator, ta'muruna bil ma'ruf, tanhauna 'anil munkar, dan tu'minuna billah, mencegah mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, dan kemudian beriman kepada Allah. Ini saya kira menjadi bagian yang tidak lepas dari teman-teman ini, LDM dan Bintang Talenta ini. Ya, jadi mudah-mudahan teman-teman di sini itu menjadi bagian yang Allah sudah siapkan sebagai khair ummah tadi. Mudah-mudahan teman-teman ini menjadi makhluk yang terpilih, ya, sebagai makhluk yang bisa memberikan manfaat kepada lingkungan dan sekitarnya. Nah, dari sanalah kenapa kita harus melakukan sesuatu. Karena kita sudah dipilih, kita sudah diberikan amanah, kita sudah diberikan kepercayaan ketika kita lahir di muka bumi ini. Apalagi lahir di muka bumi, terus kemudian kita tumbuh berkembang, belajar, dan hari ini berada di lingkungan seperti LDM, seperti di Bintang Talenta. Saya kira ini bukan sesuatu yang kebetulan. Tapi di sini Allah sudah membuat sebuah skenario yang luar biasa, di mana ayat tadi harus terwujud. Artinya harus ada generasi, harus ada kelompok, harus ada masyarakat yang utama yang bisa memberikan pencerahan. Yang tentu ini adalah menjadi bagian warisan dari para nabi, gitu ya. Yaitu tadi gerakan dakwah tadi. Nah, maka gerakan dakwah, lembaga dakwah mahasiswa ini sebetulnya ini adalah aktivitas para pewaris para nabi. Karena tugasnya adalah tadi menyampaikan petunjuk dan bimbingan
bagaimana cara kita hidup di muka bumi ini. Dan itu juga diperkuat lagi di ayat yang lain ya. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada sekelompok orang di antara kalian yang menyeru kepada kebaikan, merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, jadi mudah-mudahan kita semua ini dalam keadaan di jalur keberuntungan, gitu ya. Manusia diciptakan sebagai makhluk istimewa. Gimana katanya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apa yang menjadikan manusia sempurna? Apa yang menjadikan manusia memiliki kehebatan dibandingkan makhluk yang lain? Karena manusia memiliki sumber daya yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Apa sumber dayanya? Yang pertama, akal pikiran. Yang kedua, akal hati. Yang ketiga, daya hidup dan fisik. Nah, ini menjadi bagian penting yang harus disadari oleh kita sebagai makhluk yang diciptakan sempurna tadi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita memiliki akal, pikiran dan hati. Ternyata penelitian ilmiah itu menemukan bahwa dalam diri manusia ini bisa menghasilkan gelombang elektromagnet. Yang dihasilkan dari apa? Dari akal pikiran dan akal hati ternyata. Jadi hati dan akal pikiran kita ini ternyata bisa mendorong gelombang elektromagnet. Sehingga inilah yang bisa menciptakan getaran energi yang dikeluarkan oleh manusia. Dan manusia itu akhirnya apa? Bisa menggerakkan makhluk yang lain. Nah, ini yang kajian fisika. Ternyata manusia itu adalah energi. Dan hati dan otak ini ternyata bisa menciptakan gelombang elektromagnet. Sehingga bisa mendorong energi, memancarkan energi, dan bisa menggerakkan energi yang lain. Sehingga bisa kita lihat pohon jadi kursi, ya ini kan bangku, semua ini karya cipta manusia. Ini adalah bentuk bagaimana cipta karsa manusia tadi, karena memiliki kekuatan itu. Nah, inilah kenapa manusia itu diberikan keistimewaan dan diciptakan sebagai misinya sebagai apa? Khalifah fil ard. Maka kata Nabi apa katanya? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, apa yang diminta pertanggungjawaban dan apa yang dipimpin adalah tadi bagaimana kita menggerakkan akal, pikiran, dan hati kita supaya bisa berpikir positif, bergerak positif, berjalan sesuai dengan arah tujuan yang Allah berikan petunjuknya di dalam Al-Quran. Nah, sehingga apa yang diwujudkan? Maka yang diwujudkan adalah masyarakat Muslim. Gitu ya. Jadi kita sampai sini bisa mendapatkan bahwa sebetulnya kita sudah diciptakan sebagai makhluk yang terbaik, dan makhluk yang terbaik itu ternyata memiliki sumber daya yang luar biasa yang bisa menggerakkan energi, yang yang lain. Nah, disitulah manusia itu sebagai khalifah itu. Dia bisa menggerakkan, bisa mempengaruhi, ya, bisa membangun, bisa mencipta, ya, bisa merubah bentuk energi yang lain. Nah, disitulah manusia sebagai khalifah itu. Sehingga manusia ini bisa berbuat
yang positif, bisa juga berdampak negatif. Nah, inilah yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, untuk itulah supaya kita selamat sampai di akhir nanti, maka apa yang diperlukan? Yang diperlukan adalah khairu ummah tadi. Kelompok yang terbaik yang mengarahkan kepada ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang mengarahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran berdasarkan keimanan kepada Allah. Nah, apa hasilnya? Hasilnya adalah masyarakat muslim. Masyarakat muslim ini ada berapa indikatornya? 5 ya. Satu apa? Syahadat. Ya kan? Syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, haji bagi yang mampu melaksanakannya. Nah, sebelum nanti kita ulas zakat, kita coba ulas dulu 5 indikator tadi. Pertanyaannya adalah, kenapa dengan 5 indikator tadi seseorang disebut muslim dan kemudian dia dianggap layak untuk menempati surga? Coba siapa yang bisa berpendapat? Kenapa dengan 5 indikator tadi, rukun Islam ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, kenapa disebut muslim kemudian bisa menempati surga? Semuanya sudah bersyahadat belum di sini? Sudah? Sudah? Sholat sudah? Sudah, tadi asar. Habis sholat apa? Zakat, sudah belum? Tahun lalu. Ramadan. Sebentar lagi Ramadan. Berarti sebentar lagi gitu zakat. Terus puasa sudah? Sudah. Haji? Belum. Nah, tapi haji mah kan ada catatan ya. Bagi yang mampu. Berarti kalau 4 sudah belum? Sudah. Berarti kalian sudah muslim? Sudah. Berarti sudah siap masuk surga? Hah? Kenapa hanya dengan melakukan hal tadi masuk surga? Siapa yang bisa menyampaikan? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kenapa bisa masuk surga? Kalau orang yang bukan muslim, kalau syahadat itu gimana? Kang? Bersyahadatnya gimana? Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah gitu ya. Terus? Kalau anak kecil bisa nggak baca gitu? Bisa ya. Kalau yang bukan muslim bisa nggak baca itu? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Ada yang bisa, atau mungkin ada yang bisa, cuma tidak ada ekonomi. Nah, ternyata kalau nanti teman-teman coba digali surat Al-Insan ya, di sana ada cerita tentang kehidupan di surga. Jadi di surga itu katanya orang-orangnya gimana? Ramah, saling memberikan keselamatan satu dengan yang lain. Terus mereka itu saling menjaga gitu. Nah, apakah rukun Islam tadi menjadi bagian yang menjamin untuk bisa menjadi budaya hidup di surga? Ya. Soalnya gini, saya sering ditanya, kan nu di penjara oge cenah. Sarolat.
sarolat dah cenah, yang di penjara juga gitu. Terus ada yang gini, saya pernah berkumpul bersama komunitas pengusaha tapi Cina gitu ya, komunitas Muslim, komunitas pengusaha Cina. Itu beda-beda agamanya, ada Buddha, ada Kristen, ada juga yang Muslim. Nah yang Muslim ditanya, cenah kamu kenapa mau masuk Muslim? Tingali cenah, anu miskin siapa cenah? Anu pencuri siapa? Orang Muslim. Miskin Muslim gitu ditanyanya. Tapi menarik, bagus jawabannya. Dia kebetulan mu'alaf, orang Cina. Ah kamu mah cenah lihatnya di Indonesia, coba lihat di Itali katanya. Lihat di Itali, di sana siapa pencuri cenah. Ah itu jawabannya di situ. Artinya ada ukuran normatif kehidupan manusia di dunia sehingga membuat nyaman atau tidak. Dan Muslim itu artinya apa? Muslim artinya apa kan? Selamat, berserah diri, kemudian dia selamat dan menyelamatkan diri dan lingkungannya. Coba kita lihat satu-satu dari rukun iman tadi, rukun Islam tadi. Ini sebelum kita masuk kenapa zakat menjadi bagian indikator keislaman ya. 1, syahadat. Syahadat itu tadi apa? Maknanya adalah persaksian. Betul ya? Syahadat itu persaksian. Kita tidak mungkin bersaksi tanpa meyakini sesuatu, betul tidak? Betul tidak? Betul ya? Nah, ini nih, ada laki-laki, ada perempuan. Kalau sama Kang moderator teh siapa tadi teh? Akmal. Oh, Rio. Rio tunjuk nih satu orang laki-laki, tunjuk satu orang perempuan. Langsung di sini berdua berhadapan. Kita akad nikah nih di sini, mau nggak? Hah? Nggak mau. Kenapa? Kenapa? Pakai mic-nya coba. Mendadak dan terpaksa. Mendadak dan terpaksa. Tidak berserah kan? Kenapa tidak berserah? Tidak yakin. Kenapa tidak yakin? Karena belum mengenal. Betul tidak? Karena belum yakin, belum mengenal. Jadi tidak mungkin mau tuh akad nikah di sini. Betul kan? Begitupun syahadat. Ya. Jadi tidak mungkin kita tiba-tiba bersyahadat, mengucapkan kalimat tadi, siapa saja bisa. Tapi apakah ucapan tadi itu merupakan bagian perwujudan dari keyakinan hati atau hanya mengucapkan? Nah, ini yang jadi persoalan. Jadi tidak mungkin kita bersyahadat tanpa kita mengenal. Kita tidak mungkin bersaksi bahwa Allah Tuhan saya dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah yang menyampaikan melalui wahyu yang disampaikan melalui malaikat. Kalau tidak sampai kita meyakini ke sana, tidak mungkin saya akan bersyahadat. Betul tidak? Kalaupun saya mengatakan seperti itu, menyatakan begitu, menyatakan bersyahadat tadi tanpa diyakini dengan perasaan saya, apakah saya berserah diri? Tidak. Jadi penting sekali nih yang pertama. Adalah apa intinya bersyahadat ini? Pengenalan. Pengenalan terhadap Allahnya. Allah dan Nabi-Nya. Jadi kalau tidak kenal dengan Allah dengan Nabi-Nya, jangan dulu bicara yang lain-lain. Gitu. Kalau orang tidak mengenal Tuhannya, maka dia tidak mengenal siapa dirinya. Dia tidak mengenal posisi dia sebagai apa. Dia diciptakan ada di mana, untuk apa, dan sebagai apa, tanpa mengenal Tuhannya. Nah, maka penting sekali syahadat ini sebagai ukuran pertama adalah pengenalan. Nah, maka sholat itu menjadi sesuatu yang keniscayaan. Sholat itu menjadi sesuatu yang niscaya. Nah, contoh tadi, kalau yang berakad nih, udah akad nikah nih ya, berarti kan sudah kenal kan?
Sudah apa? Yakin kan? Pokoknya mah gunung akan ku daki, laut akan ku urung. Demi Nah, udah yakin kan? Udah nikah nih, udah akad nih. Maka ketika sudah akad, ketika dia berkomunikasi ya, hidup bersama kan gitu katanya, hidup bersama-sama. Kalau ada masalah persoalan dikomunikasikan dengan siapa? Suami dengan istri atau suami dengan tetangga? Dengan istri kan? Nggak mungkin dengan tetangga. Bisa nggak dengan tetangga? Bisa. Tapi perang dunia keempat nanti. Kan gitu kan? Itulah sholat. Jadi seseorang yang sudah bersahadat, sudah meyakini siapa Tuhannya, maka sholat itu keniscayaan. Jadi sholat itu nggak usah disuruh. Ya, sholat itu nggak usah diperintah, sudah nggak usah dipaksa-paksa. Yang harus didorong adalah sahadatnya. Gitu. Jadi kalau sahadatnya sudah nyampe, siapa Tuhannya, dia kenal Tuhannya siapa, dirinya siapa, maka sholat itu sudah kepastian. Ya, seperti yang tadi, kita yakin ini mahasiswa UIN, yakin kuliah di UIN, dari awal sudah ikrar mau kuliah di UIN, berarti lulus juga sarjana di UIN. Maka dia akan kuliah di mana? Di UIN. Koordinasi, komunikasi, belajarnya dengan dosen-dosen yang ada di UIN. Nggak mungkin ikut kelas di UNPAD. Bisa aja ikut, bisa nggak? Bisa. Tapi dapat nggak nilai kelulusan? Nggak akan dapat. Jelas sampai sini? Itulah sholat. Jadi sholat itu kan komunikasi, hubungan. Ya, hubungan, koordinasi, komunikasi. Jadi setiap orang yang kalau sudah yakin siapa Tuhannya, dia tahu Tuhannya yang menciptakan, Tuhan yang memiliki maha kekuatan, maka ketika dia merasa lemah, dia akan senantiasa berdoa memintanya kepada siapa? Kepada Allah, kepada Tuhannya, kepada Allah. Maka itulah sholat. Jadi apapun yang dia lakukan, sholat. Nah, 2 poin ini bisa menciptakan apa? Manusia yang berakal, karena dia senantiasa berilmu kan. Yang kedua, manusia yang confident. Manusia yang percaya diri. Kenapa percaya diri? Karena selalu ada Allah bersama dia. Orang yang bersahadat, ini dia akan selalu percaya diri. Dia tidak takut dengan masa depan. Dia selalu optimis, dia selalu berpikir positif. Maka orang yang bersahadat, dia pasti punya karya yang positif. Nih, satu dari situ. Dari sahadat dan sholat. Setelah sholat tadi apa? Zakat. Nah, maka ketika dia sudah mengenal siapa dirinya, siapa Tuhannya, kemudian dia selalu senantiasa berkoordinasi, berkomunikasi dengan Tuhannya, maka dia akan berkarya. Zakat itu adalah apa? Mensucikan harta. Pakai laundry. Gimana? Zakat itu mensucikan hati. Menenteramkan jiwa. Dari mana? Ketika harta kita serahkan kepada orang lain, sebetulnya kita sedang mentransfer energi kita. Kita sedang mengeluarkan energi positif kita, yang akhirnya kita menarik energi positif dari luar. Itulah zakat. Jadi bukan masalah uangnya, bukan masalah hartanya. Harta itu adalah salah satu yang Allah ciptakan, yang memang menjadi sunatullahnya, itu memiliki rasa kecintaan. Nanti teman-teman bisa buka surat An-Nisa ya, bahwa Allah itu sudah menciptakan apa? Kecintaan terhadap apa? Harta, wanita, harta, kendaraan, dan sebagainya kan?
Dan itu sudah sudah menjadi sunatullah, sudah Allah ciptakan sebagai takdir. Manusia itu akan mencintai pasangan sesama lawan jenis, kemudian mencintai harta dan mencintai anak, gitu. Nah, Nabi Ibrahim menjadi contoh bagaimana anak itu tadi harus dikorbankan. Zakat itu menjadi bagian bagaimana kita tidak boleh menciptakan, membangun rasa cinta yang berlebihan terhadap dunia ini. Nah, bentuk pengorbanan kita mengeluarkan harta itu pada hakikatnya kita sedang menjaga kualitas diri kita. Kita sedang menjaga kualitas hati kita supaya menjaga diri kita supaya terhindar dari ego, terhindar dari rakus, terhindar dari cinta terhadap dunia yang berlebihan. Maka pada prinsipnya zakat itu adalah sebelumnya sebuah mekanisme yang mendorong manusia peduli satu dengan yang lainnya. Itu. Nah, ini yang memang kalau saya kalau ini ya, ada kajian gitu, saya suka tanya, apa yang ada dalam benak Bapak Ibu sekalian ketika mendengar kata zakat? Pasti yang munculnya tadi, mengeluarkan sebagian harta. Gitu. Jadi yang terpikir ketika mendengar zakat, apa? Kita mengurangi harta kita kan? Padahal sebetulnya, silahkan nanti, apalagi zaman sekarang, teknologi sudah sangat mudah, buka di HP ya, di Quran, buka aplikasi Quran, coba buka kata kalimat zakat atau sedekah. Lihat ayat-ayat yang ada di sana. Apakah ada yang berbicara mengurangi? Justru sebaliknya. Saya paling senang berbicara sedekah, zakat itu surat Al-Hadid ayat 18. Sesungguhnya orang yang bersedekah, baik yang laki-laki ataupun perempuan, kemudian meminjamkan pinjaman yang baik kepada Allah, niscaya akan dilipat gandakan dan baginya pahala yang mulia. Di Al-Baqarah Allah juga menjelaskan orang yang bersedekah katanya seperti apa? Menumbuhkan satu biji, kemudian 7 tangkai, masing-masing tangkai 100 buah. Jadi seolah-olah orang yang bersedekah, orang yang berzakat itu akan menciptakan pengembalian energinya, narik energi positifnya 700 kali lipat. Dan kata Nabi apa? Orang yang bersedekah itu sang kuda, kemudian berkembang biak sampai menutup bukit. Artinya apa? Sedekah ini menarik lagi justru dengan nilai yang tak hingga. Tidak ada satupun ayat yang berbicara bahwa ketika kamu berzakat, kamu bersedekah, maka harta kamu akan berkurang. Maka carilah lagi gitu. Nggak ada ayat yang begitu. Tapi bahkan Allah menjamin, berinfaklah maka aku akan berinfak kepadamu. Jadi ketika kita berbicara zakat, jadi sebetulnya kita sedang berbicara apa? Menarik energi baru, menambahkan rezeki yang baru. Ini yang masih jarang, gitu ya. Nah, maka bagus sekali nih di teman-teman ini bisa menggali zakat. Bagaimana coba nanti teman-teman coba gali zakat dengan law of attraction. Pernah mendengar law of attraction ya? Apa? Hukum tarik menarik. Itu fisika kan? Yang dibahas apa? Tadi siapa yang mengeluarkan energi positif, dia akan menarik energi positif. Dan ternyata mengisi energinya itu adalah apa? Dengan cara apa? Sedekah. Mengisi energinya itu ternyata dengan cara sedekah. Katanya di sana sedekah itu adalah pertukaran energi. Jadi ini bisa dibuktikan dengan sains. Ketika kita sedang memberi kepada orang lain, ternyata itu merangsang, mendorong lingkungan sekitar itu untuk memberi kepada kita. Nah, inilah yang jarang sekali ketika zakat sedekah ini dikaji.
Ya, jadi nanti teman-teman coba bisa ulas kali-kali ya, bikin tema sedekah dan law of attraction misalkan. Sedekah dalam perspektif fisika kuantum. Nah, di sana bisa kita lihat ternyata sains itu bisa membuktikan siapa orang yang bisa memberi kepada orang lain, dia pada hakikatnya sedang menarik untuk dirinya sendiri. Dan itu sejalan dengan apa yang disampaikan dalam petunjuk dalam Quran yang oleh Allah sampaikan. Nah, maka kita sangkutkan lagi dengan yang tadi, standar keislaman seseorang kenapa masuk surga dengan rukun Islam. Kalau tadi dengan syahadat menciptakan manusia yang apa? Berakal, berilmu, ya. Orang berilmu maka dia akan bijak. Kemudian dia sholat, ketika dia sholat maka dia menjadi orang yang percaya diri, selalu optimis, maka selalu berpikir positif, selalu ingin berkarya ke depannya. Setelah itu apa? Dengan zakat dia menciptakan dirinya selalu berguna buat orang lain, selalu ingin bermanfaat buat orang lain. Inilah zakat itu. Membangun, bagaimana zakat ini membangun karakter dalam diri kita menjadi manusia yang berguna buat orang lain. Setelah tadi sholat, syahadat sholat, dia berpikir positif, selalu berkarya, selalu ingin membawa bekal hari akhir yang baik. Maka dia selalu berpikir yang positif. Dengan zakat dia senantiasa berguna buat orang lain. Dia aktualisasikan dengan karya-karya yang positif. Tambah dengan berpuasa, ternyata ada penelitiannya. Membangun karakter itu ternyata minimal harus diulang-ulang. Membiasakan diri melakukan sesuatu itu diulang minimal sebanyak 30 hari. Ada penelitian dalam psikologi. Berarti puasa itu apa? Sebetulnya mas sedang melakukan proses saving dalam diri kita. Ketika tadi kita menjadi orang yang berpikir positif, kemudian bisa berkarya, dan selalu ingin berbagi kepada orang lain, dikuatkan dengan puasa itu, dilatih supaya masuk menjadi karakter kita. Inilah luar biasanya. Kita simpan dulu yang haji ya. Kan haji mah bagi yang mampu ya. Nah, jadi minimal yang 4 mah pasti ini setiap orang bisa. Kalau kita lihat dengan indikator 4 tadi, maka orang Islam itu adalah orang yang berilmu. Orang berilmu maka dia menjadi bijak. Orang bijak sholat menjadi dia percaya diri dan selalu berpikir positif, selalu berpikir, selalu berkarya, kreatif orangnya. Kemudian dari situ dengan zakat membentuk dia supaya ingin menolong orang lain, supaya ingin bermanfaat buat orang lain. Kemudian dengan puasa dia akan senantiasa menjaga dirinya supaya bisa dalam konsisten dalam kebaikan, konsisten dalam jalan yang selalu positif. Dan juga dengan berpuasa dia menjaga pola hidupnya, pola pikirnya positif, tetap dijaga, cara makannya juga dijaga sehingga dia sehat jasmani dan rohaninya. Inilah layak sekali bagaimana orang seperti itu akan menciptakan orang yang positif, orang yang menyelamatkan baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Orang yang bijak, orang yang kreatif, selalu berpikir positif, dia menolong orang lain, berguna, bermanfaat buat orang lain, dan dia senantiasa menjaga dirinya dan terus meningkatkan dirinya. Gitu ya, dengan puasa itu selalu mengupgrade terus dirinya menjadi agar lebih baik. Nah, inilah kenapa Muslim itu layak masuk surga. Karena kondisi kehidupan di surga itu adalah seperti itu. Gitu. Jadi, kalau kita ingin masuk surga, maka mulai dari tadi, bagaimana kita berislam. Dan Islamnya kita itu harus dipuasakan. Puasa itu artinya diulang-ulang, dilatih terus minimal 30 hari. Diulang-ulang karakter kita, berpikir positif kita, terus berbagi kita. Makanya di Ramadan sangat luar biasa insentifnya kan. Orang yang tidak boleh menjaga pikiran negatif, orang yang bersedekah dilipat gandakan, orang yang rajin ibadah juga dilipat gandakan supaya dilatih setiap harinya. Itu selama 30 hari. Dan itu sainsnya meneliti ternyata cara membentuk kebiasaan itu minimal itu 30 hari. Minimal 30 hari bagi tadi kalau SDM-nya bagus, itu 30 hari sudah bisa jadi karakter. Setelah itu adalah 3 bulan.
Nah, gitu ya. Bisa juga 3 bulan. Nah, seperti itulah. Jadi zakat itu menjadi bagian dalam pembentukan karakter sebetulnya. Jadi zakat, infak, sedekah, sebetulnya ini bagian dalam rukun Islam yang mana itu menjadi bagian pembentukan karakter. Ya, di mana orang-orang yang berzakat, orang-orang yang bersedekah, dia akan senantiasa bermanfaat buat orang lain, dan tentu karena dia berguna buat orang lain, maka dia akan menarik energi-energi positif bagi dirinya. Dan maka orang yang bersedekah akan senantiasa terus bertambah. Baik keterampilannya, skillnya, termasuk hartanya. Begitu. Saya kira itu mungkin ya. Nanti kita bisa diskusi nih, biar lebih detail. Ternyata tadi zakat itu bagian dalam membentuk karakter kita menjadi manusia yang produktif, menjadi manusia yang positif, dan berguna buat orang lain dalam rangka menciptakan manusia sebagai khairul ummah, sebagai manusia terbaik yang dipilih oleh Allah itu. Dan ini menunjukkan manusia sebagai makhluk yang diciptakan terbaik gitu. Nah, di sini teman-teman tugasnya adalah membentuk diri menjadi muslim yang sejati, kemudian harus bisa bagaimana mendakwahkan, bagaimana mengajak juga, menginspirasi orang lain agar bisa mengimplementasikan Islam itu menjadi pembentukan karakter dalam diri manusia, sehingga membentuk masyarakat yang muslim. Demikian dari saya uraian sementara, nanti bisa kita diskusi ya untuk bisa memperdalam dari apa yang kita kaji pada sore hari ini. Atur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah salam luar biasa sekalian, materi dari Ustaz Rahman tentang bagaimana kita sebagai seorang muslim memiliki 5 indikator ya. Namun kurang lengkap rasanya bila dari kita belum ada yang bertanya. Ini adalah sesi tanya jawab. Diperbolehkan dari teman-teman ikhwan ataupun teman-teman akhwat yang ingin bertanya atau ingin tahu sesuatu dari Ustaz Ali. Apa tuh? Mungkin dari teman-teman ikhwan dulu, apakah ada yang bertanya? Belum ada, ternyata ada tiga teman-teman akhwat dulu, insyaallah. Boleh dari teman-teman akhwat yang ingin bertanya, boleh seputar tentang indikator muslim, tentang zakat ataupun sebagainya. Ya. Boleh? Apa tuh? Boleh dari saudari-saudari kita. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Hadir yang telah memberikan kami ilmu yang baru di mengenai zakat. Nah, jadi pertanyaannya Pak, untuk zakat sendiri, kalau misalnya orang kaya ya, saya orang kaya itu gabung gitu ya zakat Pak. Meskipun kan mereka tahu sedikit ilmunya, tapi mereka tuh tetap nggak mau bayar zakat. Nah, apa sih yang menjadi dampak dari masyarakat apa yang menjadikan mereka nggak mau? Terus yang kedua, kalau saya mereka nggak mau bayar zakat, apa dampak yang akan terjadi di masyarakat saat ini Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung. Baik. Ini pertanyaan bagus, luar biasa nih. Ini harus
di saving nih. Karena kelanjutan dari pemahaman zakat adalah tadi. Nah, jadi dari situ juga saya melihat, alhamdulillah nih, berarti menangkap nih poinnya ya. Gitu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana ketika orang tidak mau melaksanakan zakat tersebut? Apa dampak bagi dirinya maupun lingkungan sosialnya? Ini Allah itu sangat keras sekali ketika orang tidak mau berzakat. Dan ini menjadi bukti bahwa pentingnya zakat itu. Kenapa orang dipaksa gitu ya? Jadi kalau orang kayak kalian nih ya, tugas, kalau dosen ngasih tugas, maksa kan kudu ngerjain, betul nggak? Meskipun ketika kita lagi banyak tugas, terus begadang wae gitu ya, tapi sama dosen dipaksa nggak harus selesai tugasnya? Harus. Kenapa? Kenapa? Karena itu dosen ingin memastikan kalian memahami, kalian supaya paham. Kemudian kalian juga dipaksa PKL nanti itu. Sudah ada yang PKL belum? Sudah. Kenapa? Dipaksa harus PKL. Bahkan kalau tidak harus tetap tahun depannya harus PKL. Juga harus KKN. Kenapa? Karena sesuatu yang harus didapat dari situ. Begitupun zakat, begitu dipaksanya oleh Allah ini. Tahu nggak apa yang menjadi dampak bagi orang yang mampu tapi tidak berzakat? Kata Nabi, saya bacakan ya. Ini dalam surat At-Taubah ya. Nih, perhatikan ya. At-Taubah ayat 34, 35. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu di dalam neraka jahanam, lalu dibakarnya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan. Surat At-Taubah ayat 34-35. Ya, itu sudah jelas sekali ya. Dan sangat pedih general gitu ya. Jadi ternyata hartanya akan dipakai buat apa? Buat nyiksa kita. Jadi harta yang kita tumpuk itu, padahal pas meninggal dibawa nggak hartanya? Enggak. Datang kita nggak bawa harta, pulang juga nggak bawa harta. Tapi ketika dia sukses mengumpulkan harta tapi tidak mau berzakat, ternyata harta di dunia itu dipakai untuk mengazab orang itu di akhirat nanti. Saking pedihnya ini, tadi ini menunjukkan pentingnya zakat tadi. Sekarang kita cek apa dampaknya terhadap lingkungan masyarakat. Nah, oke, tadi bagus sekali nih. Maka ketika orang-orang seperti tadi, dia mengumpulkan harta, menghitung-hitung, kan di surat Al-Humajah gitu ya, kita tidak boleh mengumpulkan harta kemudian menghitung-hitung kan? Apa yang terjadi? Saya masih yakin kenapa begal itu ada, kenapa pencuri ada, karena zakatnya tidak efektif. Karena zakatnya masih berupa ritual. Zakatnya merasa kita udah ngenceleng ke masjid, sudah zakat. Sudah ngasih di bulan Ramadan, sudah zakat. Tapi tidak difahami bahwa zakat itu adalah bagian pembentukan karakter diri. Untuk kita peduli kepada orang lain. Coba perhatikan, orang pencuri, orang begal. Dia punya cita-cita nggak dari kecil pengen jadi begal? Tidak mungkin. Ketika seseorang dia punya keterbatasan, tidak punya makanan gitu ya, bahkan dia tidak tahu besok mau makan apa, tapi ternyata di lingkungannya orang-orang yang berlebihan, bahkan makanannya dibuang, terus dia melihat, tapi dia tidak diberi,
Kira-kira kalau ada tetangga seperti itu, gimana kira-kira? Orang bercukupan, ya, dia suka bahkan makanannya berlebihan, tapi di depannya tetangga nggak bisa makan. Pada suatu saat anaknya ketika kelaparan, pasti jadi ingin apa? Mengambil paksa. Betul tidak? Inilah dampaknya luar biasa. Maka luar biasa sekali zakat ini menjadi indikator masuk surga. Karena ketika orang dia tidak mau berbagi kepada orang lain, pada hakikatnya dia sedang membentuk kejahatan di lingkungannya. Tapi berbeda ketika satu orang misalkan dalam satu lingkungan, ya, dia tidak memiliki harta berkecukupan, bahkan berkekurangan. Tapi ketika lingkungannya memberi, maka apa yang terjadi kira-kira? Ketentraman tetap ada, ya. Dia tidak mungkin mau memaksa menyuri, mau nggak kira-kira? Orang yang selalu dikasih gitu, maksa nyuri gitu, mau nggak? Nggak mungkin, pasti malu, gitu. Tapi ketika dia ada di dalam lingkungan yang berkecukupan, tapi dia tidak dia diperhatikan, tidak dipedulikan oleh lingkungannya, maka ketika dia terpaksa, atau minimal ketika anaknya nangis kelaparan, pasti maksa, ingin narik, ingin ngambil ya punya orang lain. Nah, ini saya sampai hari ini masih punya apa? Tesis gitu. Ya, pikiran begitu. Kenapa ada begal? Karena zakatnya kita belum terimplementasi dalam kehidupan masyarakat kita. Karena zakatnya masih ritual saja. Zakatnya masih hafalan rukun Islam itu. Tapi belum mencerminkan dalam bentuk kepribadian setiap orang di lingkungan masyarakat. Belum mencerminkan membentuk diri orang yang peduli satu dengan yang lain. Sehingga menciptakan kejahatan di dalam lingkungannya. Dan terbukti pada masa Rasulullah, pada bagaimana ketika Rasul membangun kota Madinah, kan damai. Ya, udah mah yang zakatnya wajib, menolong orang lain, dan yang kejahatan dipotong tangannya. Mau menjadi penjahat takut, tapi mau pelit juga takut. Akhirnya masyarakat terlindungi. Kan begitu, aman di dalam lingkungannya. Nah, ini saya kira perlu dikaji, perlu diriset bagi orang-orang sosial, bagaimana zakat ini bisa membangun rekayasa sosial tadi. Jadi, bagaimana ketika orang tidak berzakat, maka bagi dirinya adalah kesusahan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Tadi ya, ketika dia kaya raya tapi pelit, pasti ku lingkungan lagi diganggu dan matinya hartanya dipakai untuk mengazab. Jadi ketika orang tidak berzakat, dampaknya luar biasa dan terhadap lingkungan tadi bisa menciptakan ketentraman, kedamaian. Gitu ya. Ya. Baik, terima kasih. Enggak ada lagi? Jazakallahu khairan Ustaz. Sekarang mungkin satu pertanyaan lagi dari Ikhwan. Kira-kira boleh ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Atau mungkin dari saya Ustaz. Enggak. So. Insyaallah saya bertanya Ustaz. Jadi seperti yang Ustaz tadi bicarakan, kalau di zaman Rasulullah itu kan kita itu zakat sudah ditentukan caranya 2,5% gitu. Dan itu di zaman Rasulullah saat di Madinah itu tidak ada orang yang mengakses. Bahkan orang-orang yang ada di saat di masjid, orang-orang muhajirin, orang-orang miskin pun semuanya sepakat, semuanya bahasanya terikuti dengan zakat itu. Kalau dari Ustaz sendiri, kira-kira bagaimana cara untuk mengelola zakat yang baik seperti pada zaman Rasulullah? Oke. Baik. Nah, sekarang berarti bagaimana nih caranya ya supaya mengelola zakat dengan baik sehingga zakat itu tadi bisa optimal dan bisa membangun masyarakat.
Yang pertama tentu harus dikelola secara kelembagaan. Jadi zakat itu maka baik sekali kalau dikelola itu secara kelembagaan, gitu ya. Jadi tidak oleh individu, gitu ya, tidak langsung gitu ya, perorangan langsung ngasih, boleh, tapi tadi efektivitasnya kurang terasa ya dibanding dengan pengolahan dibuat secara kelembagaan. Kalau di zakat dikelola dengan lembaga, maka ini bisa dibangun rekayasa sosial tadi. Dan pada masa Rasulullah juga sudah dibangun Baitul Mal, gitu ya. Jadi dicontohkan juga oleh Rasulullah mengelola zakat itu secara kelembagaan, sehingga bisa direncanakan, gitu ya. Bagaimana pengolahan hartanya, menyelesaikan persoalannya apa saja, gitu. Nah itu bisa dikelola. Nah itu pertama kuncinya satu itu, dibuat secara kelembagaan. Nah bagaimana sekarang membangun kelembagaan yang baik ya untuk mengelola zakat? Yang pertama harus bisa membangun trust, kepercayaan. Nah jadi si lembaga ini harus bisa menciptakan kepercayaan kepada masyarakat. Apa saja supaya kita bisa menciptakan kepercayaan di masyarakat, supaya bisa menciptakan lembaga zakat yang baik. Yang pertama, akuntabilitas, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Nah, 3 poin ini adalah kunci membangun kepercayaan. Transparansi tadi itu adalah bagaimana supaya lembaga zakat ini bisa mudah sekali diakses oleh masyarakat. Ya, baik rencananya, termasuk bagaimana aktivitasnya, sistem pengolahan dan sebagainya, itu harus bisa diakses oleh masyarakat. Ini transparansi yang pertama. Jadi membangun lembaga yang transparan. Yang kedua, akuntabel. Akuntabel ini adalah lembaga yang bisa bisa diukur begitu. Ini mau kemana arahnya, ya punya renstra gitu ya, ada rencana strateginya, ada rencana operasionalnya, ada rencana taktisnya, gitu ya, ada programnya. Nah ini akuntabel. Jadi Yang ketiga, profesional. Profesional itu bukan ukuran dibayar mahal. Profesional itu indikatornya satu, knowledge. Ada pengetahuan. Ya, jadi bagaimana mengolah zakat itu punya pengetahuan dalam pengolahannya. Yang kedua, punya skill, punya keterampilan. Dia mampu melakukannya. Ya, punya pengetahuan dan bisa melakukannya. Yang ketiga, moral. Moral itu menjadi bagian dalam profesionalisme, dedikasi, tanggung jawab. Ya, punya skill, punya knowledge, tapi moralnya tidak baik, tidak profesional. Nah, tapi profesionalisme itu tadi ya, skill, knowledge, moral, dan service. Bagaimana dia melaksanakan melayaninya. Nah, ini profesionalisme. Ini yang pertama, membuat trust. Ya, membuat trust itu berarti tadi ada apa? Transparansi, akuntabilitas, dan profesional. Nah, yang kedua, apa yang harus dibangun untuk lembaga supaya bisa efektif dalam mengolah zakat? Membangun sistem manajerial berbasis teknologi, gitu. Ya, berkemajuan yang modern. Jadi manajemen pengolahan zakat juga harus modern, ya, termasuk menggunakan teknologi. Ya, sehingga transparansi tadi itu mudah diakses lewat internet, ya, lewat handphone dan sebagainya. Pelayanan zakat bisa lewat QRIS kan, bisa dari rumah dan sebagainya, mempermudah dan sebagainya. Laporan juga dipublikasi secara online dan manajemennya, ya, tadi perencanaan dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah kerjasama. Ya, tidak cukup membangun lembaga sendiri. Itu harus bisa menciptakan kerjasama dengan berbagai pihak. Nah, saya kira itu poin-poin bagaimana kita bisa mengoptimalkan zakat di era saat ini. Ya, jadi pertama membangun pengolahan zakat itu secara kelembagaan dengan kunci suksesnya apa? Tadi membangun trust, ya, kepercayaan. Kepercayaan itu dengan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Kemudian menciptakan membangun manajemen yang modern, ya, berbasis teknologi. Gitu. Yang ketiga, kerjasama, ya, dengan berbagai pihak. Nah, saya kira seperti itu, ya, bagaimana kita bisa mendorong, menggerakkan pengolahan zakat sehingga bisa optimal dan bisa mendorong membangun masyarakat. Jazakallahu khairan katsiran atas jawabannya yang luar
luar biasa. Alhamdulillah teman-teman kita sudah ada di penghujung acara ini. Saya izin Ustaz untuk menyimpulkan materi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Arif, bahwasanya kita diciptakan oleh Allah SWT sebagai al-insan, sebagai manusia, sebagai khalifatul fil ard. Khalifatul fil ard yakni khalifah yang ada di bumi, sebagai wakil Allah yang ada di bumi. Nah, dengan itu kita sebagai wakil Allah di bumi, khalifah, kita diberi satu tugas amanah yang besar nih teman-teman. Yakni dengan menjadi khalifah, maka kita juga harus untuk meningkatkan keimanan dan ilmu pengetahuan kita. Terus kemudian tadi ada 5 indikator dari kita seorang muslim. Dari mulai kita syahadat jadi dengan cara mengenal, dengan cara kita mengenal Allah, maka kita siap, kita yakin dengan Allah, maka segala sesuatu akan menjadi kita. Kemudian dengan sholat yang dengan berkomunikasi, jadi berkoordinasi. Jadi setelah kita mengenal, kita yakin dengan Allah, kita tidak boleh untuk lupa dengan berkomunikasi dengan Allah. Kemudian zakat ini untuk mensucikan hati, untuk menumbuhkan sebuah karakter di teman-teman, agar kita terhindar dari yang namanya egois, terhindar dari yang namanya sifat bakhil. Kemudian ada puasa itu sebagai latihan kita, sebagai menjaga kita dalam istiqomah dalam kebaikan, dan untuk juga menciptakan karakter yakni kita yang mampu untuk menahan diri dari hawa nafsu. Nah, dengan kita meramalkan apa yang menjadi indikator kita sebagai muslim, maka akan ada dampak dan efek, akan ada manfaatnya teman-teman. Yakni bisa dengan syahadat kita menjadi orang yang beramal, orang yang berilmu. Kemudian dengan kita melaksanakan sholat, kita bisa percaya diri dan optimis. Dengan zakat kita terhindar dari yang namanya ego pribadi, dan dengan puasa kita dapat melatih diri untuk menahan dari hawa nafsu. Mungkin segitu saja dari saya. Cekap. Mungkin dari Ustaz Arif ada sedikit close statement. Baik, terima kasih. Jadi closing statement-nya adalah tadi, manfaatkan posisi kalian hari ini supaya menjadi kuntum khair ummah tadi. Karena waktu masa muda kita terbatas, usia juga kita tidak tahu, masa sehat juga kita terbatas, maka maksimalkan semaksimal mungkin posisi kita saat ini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.